Halo sahabat penyuluh pertanian Medio, jumpa lagi dengan channel penyuluh pertanian Medio. Jadi saat ini kita akan membahas tentang langkah kerja penguatan BPP Konstratani ya. Jadi yang akan kita bahas adalah tentang penguatan BPP Konstratani. Untuk apa? Untuk mendukung gerakan pembangunan pertanian kita ya. Nah, adapun hal ini mempunyai dasar hukum. Dasar hukumnya apa? Yaitu Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 260-150-M-5-2020 tentang Tim Komando Strategis Pembangunan Pertanian ya, serta Keputusan Menteri Pertanian nomor 84 tahun 2020 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian nomor 785 tahun 2019 tentang Tim Supervisi dan Pendampingan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Utama Kementerian Pertanian ya. Nah, jadi di sini kita khusus membahas tentang langkah kerja penguatan BPP-nya ya, atau Balai Penyuluhan Pertanian yang perlu diketahui oleh rekan-rekan penyuluh pertanian dimanapun berada. Nah ya, jadi poin pertama adalah ya, dari langkah kerja penguatan BPP ini adalah ya, pendampingan dan pengawalan gerakan pembangunan pertanian ya. Yang kedua, kolaborasi penyuluh pertanian dan petugas teknis fungsional lainnya ya. Yang ketiga, manajemen gerakan pembangunan pertanian di kecamatan ya. Keempat, peran dan dukungan Kostrada, Kostrawil, dan Kostranas. Nah, jadi dari 4 poin itu ya, kita memasuki ke poin selanjutnya ya, berkaitan dengan pendampingan dan pengawalan gerakan pembangunan pertanian. Nah, ini bagian daripada langkah kerja penguatan BPP ya. Ya. Poinnya 1 itu adalah percepatan pencapaian target program ya dan kegiatan pembangunan pertanian. Yang kedua, ketersediaan benih, pupuk, alsintan, teknologi, pembiayaan, pangan, dan informasi harga. Poin ketiga, percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian. Nah, poin terakhirnya itu merupakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan pertanian yang intensif. Nah, pendampingan dan pengawalan gerakan pembangunan pertanian ini ya, apa aja sih poinnya di dalamnya? Yaitu ya, itu 1, meningkatkan produksi tanaman pangan melalui pengembangan kawasan berbasis korporasi ya, atau propak tani. Jadi ini hal-hal poin item ini yang perlu diketahui oleh para rekan-rekan penyuluh ya. Nah, propak tani itu apa ya? Propak tani yaitu program yang dirintis oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian. Hal tersebut dibentuk dalam rangka mendorong terbentuknya klaster-klaster pertanian sehingga mudah memonitor kegiatan pertanian mulai dari hulu sampai hilir. Nah, kegiatan petani yang selama ini berjalan sendiri-sendiri diarahkan untuk membentuk klaster, kemudian menjadi kawasan petani yang bisa memiliki posisi tawar yang kuat. Nah, ini melalui propak tani ya, adalah sebagai solusi yang permanen bagi petani untuk meningkatkan kesejahteraannya. Nah, jadi itu. Nah, program selanjutnya apa nih yang perlu diketahui juga? Ya. Gedor Horti. Ya. Nah, Gedor Horti ini adalah pengembangan kawasan hortikultura. Ya. Gedor Horti atau gerakan mendorong produksi ya, tujuannya adalah meningkatkan daya saing ya dan ramah lingkungan hortikultura ya, merupakan program strategis ya, program strategis jangka panjang dari Dirjen
Hortikultura Kementerian Pertanian. Tujuan utamanya adalah mendorong peningkatan produksi sebanyak 7% per tahun. Ya, harapannya peningkatan produksi hortikultura ini meningkat 7% per tahun ya, untuk merealisasikan GRATIEX dan peningkatan pemanfaatan kredit usaha rakyat atau KUR ya sebesar 6,39 triliun ya. Selanjutnya, program yang perlu diketahui adalah ya, yaitu peningkatan populasi dan produktivitas mutu gerak ternak potong dan unggas, atau yang lebih kita kenal si komandan ya. Nah, program si komandan ini ya, kepanjangannya adalah sapi kerbau komoditas andalan negeri ya. Jadi perlu diketahui pada tahun 2020 ya, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan mencanangkan suatu kegiatan yang itu tidak lain adalah si komandan tadi. Program ini merupakan program andalan bagi Dirjen PKH ya, yang bertujuan untuk meningkatkan populasi dan produksi sapi dan kerbau di Indonesia. Ya, pilihan terhadap sapi dan kerbau disebabkan karena daging sapi dan daging kerbau adalah salah satu sumber protein hewani yang sangat disukai masyarakat kita. Nah, selanjutnya yang keempat adalah ya, Gerakan Nasional Peningkatan Produktivitas ya, Produksi dan Daya Saing Perkebunan ya, itu programnya yang sering dikenal adalah GRASIDA ya. Gerakan Peningkatan Produksi Nilai Tambah dan Daya Saing ya, atau disingkat GRASIDA, ini merupakan program Dirjen Perkebunan tahun 2020 sampai 2024 menuju pembangunan perkebunan maju, mandiri, modern ya. Kegiatan GRASIDA diutamakan untuk 7 komoditas unggulan perkebunan ya, yaitu kopi, kakao, kelapa, jambu mete, lada, pala, dan vanili ya. Arah kebijakan yang diterapkan antara lain melalui gerakan peningkatan produksi perkebunan, penguatan nilai tambah, daya saing dan ekspor komoditas perkebunan, modernisasi perkebunan, dan penguatan profesionalisme sumber daya manusia pekebun dan petugas. Nah, selanjutnya ini yang poin kelima adalah pengentasan daerah rentan rawan pangan ya, dengan melalui program apa, yaitu programnya Family Farming, P2L, PMS, dan diversifikasi pangan dari Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian ya. Salah satunya seperti Family Farming atau pertanian keluarga ya. Ini rencananya merupakan aksi nasional pertanian keluarga Indonesia ya. Pada tahun 2020-2024 adalah kegiatan pertanian, perikanan, dan aquaculture, kehutanan, serta peternakan yang berbasis sumber daya lokal ya, yang dikelola secara bersama oleh anggota keluarga pada lahan yang dimiliki atau disewa atau dipinjam untuk memenuhi kebutuhan pangan dan meningkatkan ekonomi keluarga. Jadi itu juga merupakan program yang memang wajib diketahui oleh penyuluh pertanian. Nah, selain family farming atau pertanian keluarga ya, ada juga program P2L ya, atau yang sebelumnya lebih kita kenal adalah KRPL atau Kawasan Rumah Pangan Lestari. Sekarang sudah berubah menjadi Pekarangan Pangan Lestari atau disingkat P2L. Jadi P2L merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung program-program pemerintah
untuk penanganan daerah prioritas intervensi stunting dan atau penanganan prioritas daerah rentan rawan pangan atau pemantapan daerah tahan pangan. Nah, kegiatan ini dilakukan melalui pemempatan lahan pekarangan, lahan tidur, dan lahan kosong yang tidak produktif sebagai penghasil pangan dalam memenuhi pangan dan gizi rumah tangga, serta berorientasi pada pasar untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga, ya. Nah, selain program Family Farming dan P2L, ada juga program PMS atau Pertanian Masuk Sekolah. PMS ini atau Pertanian Masuk Sekolah ini ya, merupakan langkah fundamental untuk memastikan bahwa sektor pertanian merupakan bidang yang menjanjikan sebagai sebuah profesi sekaligus langkah awal untuk regenerasi petani, ya. Jadi tujuan daripada Pertanian Masuk Sekolah itu adalah untuk meregenerasi, ya, meregenerasi bahwa pertanian itu adalah bukan suatu pekerjaan yang boleh dikatakan banyak yang menganggap bahwa pertanian adalah pekerjaan yang susah, atau lebih dikenal dengan petani itu hanya klaster bawah. Tidak juga, pada dasarnya pertanian itu adalah sangat penting, karena pertanian saat ini merupakan ujung tombak, ya, bagi stabilitas negara kita juga. Nah, selanjutnya ya, selain dari Family Farming, P2L dan PMS ya, atau Pertanian Masuk Sekolah, ada juga program diversifikasi pangan, ya. Nah, diversifikasi pangan ini adalah, ya, bagaimana kita tidak bergantung pada pangan tertentu, khususnya beras, ya. Jadi karena apa? Karena kita punya kearifan lokal untuk diangkat sebagai alternatif pengganti beras. Nah, hal tersebut memang harus kita dorong, ya, untuk di semua daerah, ya. Jadi untuk kegiatan atau program pengentasan daerah rentan rawan pangan, ya, kegiatannya adalah Family Farming, P2L, PMS dan diversifikasi pangan, ya. Selanjutnya poin ke-6, ya, penguatan layanan perkarantinaan dan akselerasi ekspor melalui program 3 kali lipat ekspor atau sering kita kenal dengan GratiX, ya. Nah, GratiX ini, ya, tujuannya adalah membantu menyediakan data potensi ekspor, ya, sebagai mediasi, ya, dan sebagai akses petani pada sumber saprodi atau sarana produksi, permodalan dan pasar, ya. Jadi itu adalah beberapa tujuan tentang gerakan 3 kali lipat ekspor. Yang diharapkan adalah hasil produksi dari petani kita dapat menjadi bahan baku ekspor, di mana hal tersebut pastinya akan menimbulkan dampak pada peningkatan kesejahteraan petani. Nah, jadi, ya, perlu rekan-rekan sahabat penyuluh pertanian Midio ketahui, ya, bahwa, ya, program Propak Tani, Gedor Horti, Si Komandan, ya, Grasida, ya, Family Farming, P2L, PMS dan diversifikasi pangan, ini adalah program-program yang diharapkan dapat mendukung program 3 kali lipat ekspor atau GratiX. Nah, jadi selanjutnya, ya, kita ke poin terakhir, yaitu tentang program di fasilitas pembiayaan, infrastruktur dan Alsintan. Nah, di mana terdapat program KUR dan AUT,
KUR merupakan program strategis yang diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja sektor pertanian dari hulu hingga ke hilir, ya, melalui akses yang lebih mudah. Nah, program ini, ya, menurut statement dari Menteri Pertanian kita, ya, program ini diharapkan mampu menopang dan memperkuat potensi pertanian di daerah-daerah. Selain KUR, itu ada juga AUT atau asuransi usaha tani. Jadi program AUT, ya, atau asuransi usaha tani, ya, adalah untuk menghindarkan dari keadaan yang dapat merugikan petani yang disebabkan oleh hal-hal tertentu, ya. Baik itu misalnya kita contohkan itu petani padi, ya, mengasuransikan tanamannya dengan tujuan, ya, untuk menghindari kerugian usaha petani di bidang tanaman padi ini ketika menghadapi perubahan iklim seperti banjir, kekeringan, atau serangan hama penyakit, ya. Itu diantaranya sekilas tentang asuransi usaha tani, ya. Jadi dari jaminan perlindungan ini, ya, maka petani dapat membiayai pertanaman atau untuk membiayai kegiatan pertaniannya pada musim berikutnya, ya. Diselenggarakannya asuransi usaha tani ini tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan kepada petani jika terjadi suatu kegagalan proses produksinya petani. KUR dan AUT ini merupakan program dari Dirjen PSP Kementerian Pertanian. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dari beberapa item yang saya paparkan, ya, sedari awal tadi, mulai dari program Propak Tani, Gedor Horti, Si Komandan, Grasida, Family Farming, P2L, PMS, diversifikasi pangan, Gratiex, KUR dan AUT, harapan kami, ya, dapat menjadi bahan rekan-rekan penyuluh pertanian lapangan dapat mengetahui program-program yang memang wajib untuk diketahui bagi petugas penyuluh pertanian. Jadi demikian pembahasan kita kali ini. Jangan lupa selalu dukung channel kami, channel Penyuluh Pertanian Medio, agar channel kami dapat berkembang dan bermanfaat. Salam pertanian maju, mandiri, dan modern.